ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini hari Sabtu adalah hari bagaimana kita bisa belajar tentang kesehatan yang sehat walafiat, sehat yang membuat kesehatannya ini semakin dekat dengan Allah, semakin taat dan semakin manfaat. Karena apa artinya sehat kalau kesehatannya digunakan untuk maksiat? Apa artinya sehat kalau sehatnya tidak membawa manfaat? Nauzubillah. Nah, semuanya perlu ilmunya. Alhamdulillah hari ini dengar Dr. Asep juga sudah mengundang para ahli, karena segala sesuatu itu memang harus oleh ahlinya ini ya. Masya Allah, judulnya tentang solusi sehat yang dicontohkan Rasul, yaitu dengan bekam ya. Baru saja dibekam nih kemarin di Tasik. Ya, jadi biasanya santri bekam sebulan sekali, tapi suasana begini salaman juga rada dibatasi, apalagi yang bersentuhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Asep dan Dokter siapa aja, Dokter Wahyudi juga ada ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada beberapa dokter lain juga nih yang hadir, banyak dokter-dokter di namanya nih. Ada, alhamdulillah. Ada Dokter Faruk ya. Oh, bukan. Ya. Ya. Silakan kalau mau membuka, Dokter Asep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kesempatannya sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum kita, bahwa pada hari Sabtu pekan ketiga kita membahas tentang Tibun Nabawi begitu. Insya Allah pekan keempat kita akan update scientific Islamic yang sudah ada di kurikulumnya ya. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana beliau itu salah seorang pendiri Persatuan Bekam Indonesia, kemudian juga beliau itu ada di Dewan Syuro Persatuan Bekam Indonesia, dan yang ini yang istimewa, beliau ini S3 doktornya itu adalah tentang bekam. Ya, jadi beliau itu mengambil penelitian bagaimana aspek biologi molekuler dari bekam, yaitu ada dari proses inflamasi ketika di bekam apa yang terjadi, kemudian juga proses mediator kayak interleukin 1, 6, 12 apa yang terjadi pada bekam begitu. Kemudian juga nanti akan dipaparkan bagaimana secara saintifik bekam. Nah, sebagai pendahuluan dulu ya. Ya, silakan. Baik, bahwa bekam itu memang ada sebuah penelitian yang pernah beberapa orang kaji begitu. Bekam itu memang terjadi juga di beberapa peradaban. Mulai itu di dalam papirus Ebers ditemukan kurang lebih 1550 tahun sebelum Masehi di di Mesir, di Egypt. Kemudian juga kalau kita lihat dari sejarahnya di Cina juga ini ada prosesi bekam. Prosesi bekam ini kurang lebih dikatakan 2000 tahun katanya sebelum Masehi. Kemudian juga didapatkan juga di Korea, di Tibet, kemudian juga masuk dalam Oriental Medicine. Nah, di Arab juga masuk yang disebut dengan tradisional Arabic Medicine. Kemudian juga saat itu di-approve dan disempurnakan oleh Rasulullah SAW tercinta menjadi salah satu bagian dari Tibun Nabawi. Nah, ketika menjadi bagian dari Tibun Nabawi, ternyata ini juga diperdalam dan direkomendasikan oleh Ibnu Sina pada tahun 980 itu Masehi.
kemudian juga oleh Azharawi. Azharawi ini bapak kedokteran bedah, jadi yang melakukan operasi sesar gitu ya. Kemudian yang atau ke jamaah aja ya. oh iya. Dengan laporan operasi Ya. sesar kurang ngerti. Nyimak saja. Ya, siap. Ya, para sahabat semua, Az-Zahrawi ini juga salah satu pengembang ilmu bekam begitu. Di mana beliau ini adalah bapak kedokteran surgery bedah di dunia. Di mana beliau juga pernah melakukan bedah pada hidrosefalus, yaitu pembengkakan di kepala. Beliau juga pernah melakukan pembedahan pada tumor usus. Kemudian juga Padahal itu zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Saat itu ilmu anatomi memang sangat terbatas. Saat itu di zaman dinasti Umayyah. Jadi ilmu anatomi itu sangat terbatas karena pada saat sebelumnya memang sangat untuk menggambar tubuh manusia secara detail dan untuk membongkar tubuh manusia secara detail begitu. Nah, karena kedokteran Islam ini kolaborasi dari 4 peradaban, yaitu peradaban dari Yunani, kemudian juga dari Galenik, kemudian juga dari India, kemudian dari Persia dan sebagian dari Cina. Maka banyaklah diterjemahkan buku-buku pada yang disebut dengan Golden Age di Baghdad saat itu pusatnya. Nah, dan salah satunya oleh-olehnya itu adalah dasar ilmu kedokteran modern yang sampai pada abad ke-14 itu digunakan sebagai referensi di kedokteran barat. Karena pada saat itu sebelum abad 13 kedokteran barat itu sangat terbelakang. Saat itu terjadi zaman kegelapan di Eropa saat itu sebelum munculnya zaman Renaissance, yaitu pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial lainnya. Nah, yang menariknya kalau di Islam itu bangkit ketika ajaran Islam menjadi dasar dari sains. Tetapi saat itu di Eropa ternyata penguasaan agama yang terlalu ketat mengekang para ilmuwan dan para ekonom, sehingga mereka bangkit dan menyatakan pemisahan antara agama dan kehidupan sosial, sehingga muncullah paham sekularisme di sana. Nah, sahabat-sahabat semua, bekam juga ternyata bisa dijadikan, sempat dijadikan salah satu pengobatan di Italia, yaitu pada abad ke-4 sampai ke abad 14. Abad 14 sampai abad 17 di Italia dan di Eropa begitu. Jadi ketika Renaissance abad 15-17 itu bekam itu menjadi salah satu bagian terapi saat itu di Eropa. Jadi kalau misalnya kita berkata bekam itu adalah salah satu metode yang tradisional, betul. Tetapi ketika bekam kita lakukan riset dengan metodologi ilmiah, dengan filosofi positivistik, ternyata itu juga bisa membuka pintu dunia gitu ya, bahwa bekam juga bisa kita buatkan semacam evidence-based medicine. Nah, begitu, begitu ya, pemirsa semua ya. Kurang ngerti ya, Dok. Oh gitu ya. Gimana? Sekarang gimana bekam nggak terlalu sakit dan cepat sembuh? Orang kan suka serem lihat jarumnya. Baik. Terima kasih, Dok. Ini luar biasa penjelasan latar belakang bekam dan juga tentang kedokteran lama yang ternyata dulu kalau dioperasi dibius nggak sih? Ada bius dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah seperti bunga-bungaan begitu yang dihirupkan ke dalam saluran pernapasannya, kemudian supaya tertidur dan dilakukan operasi. Begitulah. Ya, Allah yang menguasai setiap zaman kan. Penyakit juga Allah yang menciptakan dan kesembuhan datang dari Allah, walaupun tidak semodern sekarang. Mungkin penyakit zaman dulu mah lebih sederhana ya dibanding sekarang, dan pasti Allah juga sudah menyiapkan obatnya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, silakan tuh Dokter Wahyudi mau diapakan? Ya, baik. Nah, sekarang kita akan ketemu nih salah seorang praktisi dan juga peneliti
Beliau adalah Dr. Wahyudi Widada. Beliau juga aktivis dan pelatih A. Beliau adalah instruktur bekam di Indonesia. Beliau juga salah satu pencetus bahwa untuk bekam itu harus ada sertifikasi beliau. Mangga, Pak D, silakan Pak D. Silakan. Alhamdulillah. Dokter. Pak D Wahyudi, beliau tuh doktor A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sehat? Alhamdulillah. Kang Aher, sehat? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillahil aliyil adim khalaqal insana fi ahsani taqwim khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa talabul ilmi. Saya suka sekali membaca doa Rabbi shrah li ini. Yang pertama, agar apa yang saya sampaikan, agar ilmu untuk saya bisa bertambah dan bagi jamaah mudah dipahamkan oleh Allah. Meskipun yang saya sampaikan mungkin sederhana, mungkin kurang lengkap, tetapi karena sudah dimudahkan oleh Allah, jadi mudah paham. Maksudnya begini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar tentang bekam sebagai pengobatan yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan bekam ini. Banyak buku saya, kemudian hak kekayaan intelektual, serta beberapa penelitian. Mahasiswa-mahasiswa kami juga banyak yang mengambil topik tentang bekam dan mudah rasanya. Mungkin karena ini sunnah dan mengandung keberkahan. Jadi ketika melakukan penelitian ini banyak tertolong oleh mudahnya proses. Masya Allah. Untuk mendapatkan relawan, untuk ke laboratorium, untuk membacanya. Saya bukan dokter, tetapi alhamdulillah 2010 saya menyelesaikan S2 kedokteran di UNER dengan tesis pengaruh terapi bekam terhadap regenerasi sel darah merah. Kesimpulannya, dengan pembekaman ini terjadi percepatan produksi sel darah merah. Jadi sel darah merah yang rusak, yang aus, yang sudah umurnya lewat, ini akan dipercepat untuk dipanggil, dipensiunkan, diganti yang baru. Terutama kerusakan akibat rokok, akibat makanan, akibat radikal bebas, diganti yang baru. Dan baru 2010 kemarin, tepatnya bulan Juni, saya menyelesaikan S3 dengan disertasi mekanisme penurunan kolesterol LDL. Wah. Penting. Akibat terapi bekam basah pada penderita hiperkolesterol. Jadi ini spesifik, pasiennya hiperkolesterol semua, kemudian kami bekam. Minggu depan kita ambil darahnya lagi, kita periksa, ternyata Masya Allah, kolesterol LDL-nya turun signifikan. Wah, begitu, Pak. Jadi menarik Mas. Ya, karena yang tua-tua ini kolesterolnya sudah meningkat. Ya. Saya lanjutkan lagi. Silakan. Bagaimana yang dijelaskan oleh Kang Aher tadi, ketika masa Renaissance, masa kebangkitan di Eropa, ini menjadi awal kebangkitan bangsa Eropa. Hanya saja di sini yang perlu dipahami,
kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa itu tidak dibarengi dengan pencerahan dengan agama. Justru mereka melepas agama yang dikenal dengan sekulerisme itu. Orang Eropa lebih memilih materialistis, artinya segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dibuktikan adanya secara fisik, maka dianggap tidak ada. Ini yang membedakan dengan Islam. Sedangkan pada Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ada aspek bil goibi, aspek-aspek hal-hal yang goib, dosa, pahala, surga, neraka, Allah, malaikat, jin, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian yang membedakan terapi bekam ini dengan terapi-terapi yang lain. Kami meyakini bahwa yang berkontribusi pada terjadinya penyakit itu ada dua. Yang pertama, mikroorganisme, yaitu virus, bakteri, parasit, dan kawan-kawannya. Dan yang satu, saya menyebutnya soft organisme, yaitu makhluk Allah yang berbentuk halus, yang majrodam, ikut aliran darah, yaitu bangsa jin, yang disebut dalam Al-Quran sebagai surat nomor 72. Jin setan inilah yang kemudian bersemayam di dalam tubuh manusia, dia memilih mana yang disukai, dan di antara organ-organ yang disukai, jin suka di otak, kemudian di jantung, di lambung, dan di rahim. Segala sesuatu yang sunnah tidak disukai oleh jin setan, termasuk terapi bekam ini. Jadi biasanya orang-orang yang di dalam tubuhnya ada jin setan, maka ketika dilakukan pembekaman biasanya menimbulkan reaksi seperti mual, pusing, berkeringat dingin, ingin BAB, ingin BAK, bahkan ingin muntah, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa bertemu antara yang sunnah dan yang batil. Ini yang selama ini saya lihat belum dilakukan kajian secara spesifik. Banyak jurnal internasional yang isinya materialistik saja. Jadi bahwa penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme. Tapi kajian yang meneliti tentang soft organisme belum ada. Nah, rencana kami akan lebih memfokuskan pada bidang itu, jadi akan lebih terasa bahwa kajian ini based on Quran dan Sunnah. Begitu, Kang Aher? Ya, siap. Selama ini yang ada di Indonesia gitu ya, Pak Wahyudi, seberapa jauh pengalaman Pak Wahyudi dikaitkan dengan kontribusi terapi bekam itu dibuktikan secara ilmiah dan dibuktikan secara klinis, Pak? Karena memang di kita mau tidak mau kadang masih begitu ya, paham positivisme itu masih ada begitu. Pengalaman Pak De gimana, Pak De? Ya, terima kasih. Jadi dari 2 atau 3 riset kami yang bicara tentang bekam, insya Allah sangat mendasar. Yang pertama, bekam itu berpengaruh terhadap sel darah. Jadi akibat pembekaman terjadi hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana sel kekurangan oksigen. Ini tidak menguntungkan bagi tubuh, tetapi tubuh meresponnya dengan mengaktifkan yang namanya HIF1, ya, hipoksia inducible factor. Ini suatu mekanisme yang luar biasa. Ketika kulit dilakukan pembekaman, tubuh merespon dengan memproduksi HIF1 tadi. Efek dari HIF1 ini ke banyak organ, yang ke ginjal dia akan memproduksi eritropoietin.
Air eritropoietin ini selanjutnya bekerja pada sumsum tulang, merangsang mempercepat pembentukan produksi sel darah merah ya. Ya. Tidak ada merah tuh, darah putih dan Ya, platelet betul. atau trombosit gitu. Ya, ya. Kemudian yang kedua, penelitian saya lakukan di Universitas Brawijaya, terapi bekam mengaktifkan sel imun. Dalam hal ini sel makrofag dan sel T CD8A. Ya. Berarti imunitas Makrofag. seluler dan humoral ya. Iya, Iya. makrofag dan sel T CD8 ini adalah makhluk Allah yang ada di dalam darah yang bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman penyakit. Jadi mereka patroli sekitar 4 kali dalam sehari. Mungkin ada kuman yang lewat saluran nafas. Iya. Mungkin ada kuman dari pencernaan. Mungkin ada kuman yang masuk lewat kulit. Semua di-scanning, diperiksa oleh makrofag. Kalau ada, maka akan dicaplok, dikonsumsi, difagosit, dibersihkan. Iya. Karena itu alhamdulillah, insya Allah selama Allah melindungi kita dengan cara meningkatkan sel imun lebih banyak daripada kuman penyakit, insya Allah kita akan sehat, aman. Gitu. Jadi dengan dibekam itu sel-sel tadi itu makin banyak gitu ya Pak ya, makin banyak dan aktif. Makin profesional. Saya pernah melihat Pak di seorang pelayangan itu di sel darah ada kuman yang memang ada yang seperti magnet terus dimakan, dicaplok begitu ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Itu dalam medis namanya difagosit atau dicaplok. Iya. Dan umurnya makrofag ini umurnya panjang dan bisa mencaplok dalam jumlah yang sangat banyak. Ini luar biasa sekali. Sedot tuh ya Pak ya, mendekat si kumannya tuh mendekat betul. Ya Pak ya, akhirnya wah saya pernah lihat langsung tuh live di darah saya. Oh iya. Oh, ada mikroskopnya jadi mikroskop elektron ya. Baik, saat itu tadi apa tuh yang pertama darah merahnya, kemudian ada imunnya, ada lagi Pak. Jadi yang ketiga ini yang dari disertasi ini mekanisme penurunan kolesterol. Bahwa dengan dibekam kolesterol turun itu sudah establis, sudah banyak diketahui, sudah banyak jurnalnya, secara empiris juga sudah terbukti. Yang belum ditemukan adalah mekanisme bagaimana caranya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk melakukan penelitian dengan fokus pada mekanismenya. Boleh saya jelaskan bahwa ketika dilakukan pembekaman, tubuh mengalami hipoksia, kemudian dari hipoksia itu mengaktifkan HIF tadi itu, kemudian HIF ini akan mengaktifkan sel monosit untuk aktif menjadi makrofag. Jadi makrofag itu adalah pasukan Allah yang ada di dalam darah yang asalnya dari monosit. Dengan aktifnya monosit, sebetulnya monosit ini atau leukosit ini sudah luar biasa melindungi tubuh kita. Tetapi dengan dikonversi menjadi makrofag, dia ukurannya menjadi lebih besar, lebih sakti, lebih panjang umurnya. Dan yang aneh memang makrofag ini seperti punya akal, dia bisa berpikir, ini ada kuman, diapakan? Tidak langsung dibunuh, tapi difoto dulu. Difoto dulu, dipelajari DNA-nya. Sehingga nanti kalau ada datang lagi, udah siap ya sitokinnya. Sitokin itu antinya. Begitu. Nah, kemudian makrofag ini, kalau pada manusia yang di dalam tubuhnya banyak kuman, makrofag memakan kuman, memakan virus, memakan bakteri. Pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam tubuh kita tidak ada kuman? Misalnya ini sangat minim sekali kumannya. Apa yang dilakukan oleh makrofag? Ternyata makrofag ini juga memakan kolesterol LDL. Ini yang saya temukan kemarin, Nak. Jadi
Baik, Ternyata keren. makrofag ini memakan kolesterol LDL. Jadi kalau orang-orang yang kolesterolnya hiperkolesterol, kolesterol total, kemudian Hiper tuh dari berapa, Pak? Ada dari berapa nih? Karena saya aki-aki begini sudah mulai ngitung kolesterol. Disebut hiperkolesterol tuh berapa jumlahnya, Pak? Kalau 220 udah hiper belum? kolesterol total yang dimaksud adalah di atas 200. Oh, Sudah tinggi. 20 atas 200 ya. Baik, lanjut, Pak. Oke. Dok. Jadi kemudian makrofag ini memakan kolesterol LDL. Kemudian oleh makrofag, kolesterol LDL ini kemudian akan dibawa ke liver, ke hati, untuk kemudian dibuang dalam bentuk garam empedu. Jadi empedu kita ini sebagian berasal dari kolesterol LDL. Seumpama makrofag ini jumlahnya kurang, kolesterol LDL ini dikhawatirkan akan bertemu dengan radikal bebas, lalu mengalami oksidasi. Disebut dengan LDL oksidasi. Inilah masalah yang selama ini sering digunjing oleh orang, ini kena kolesterol, ini stroke. Dari mana asalnya? Ternyata berasal dari LDL oksidasi ini. LDL oksidasi ini dia bertemu dengan radikal bebas, lalu masalahnya ada di mana sekarang? Kalau dia ada di tengkuk, misalnya terjadi aterosklerosis di tengkuk. Gejalanya orangnya jadi sering kaku nih di pundak, di tengkuk, di leher belakang. Lalu orangnya jadinya lebih suka malas, lebih suka menguap, bawaannya ngantuk, dan mudah lupa. Wah, ini itu tanda-tanda bahwa terjadi. Ya? Ini nyindir sebagian kami ini. Iya, mesti makjeleb ini ya. Jadi tanda dari terjadi aterosklerosis adalah bawaannya ngantuk, malas, mudah lupa. Biasanya ada di leher bagian belakang. Biasanya orang berpikir secara instan, ini bagaimana nih tinggi kolesterol, lalu beli obat anti kolesterol. Sedangkan masalah utamanya sebetulnya adalah adanya pengendapan LDL yang ada di dalam darah itu, yang lalu mengendap di tengkuk bagian belakang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbekam di daerah tengkuk, di leher bagian belakang yang disebut dengan titik akhda'ain. Kita lihat pundak kita ini lebarnya sekitar 40 atau sekitar 40 cm. Kemudian darah yang ada di pundak ini butuh ke otak melewati leher bagian belakang. Ketika terjadi penyempitan aliran darah, maka ini yang menyebabkan oksigen menuju ke otak itu terlambat, terhambat, berkurang. Itulah yang menjadi keluhan berupa mudah ngantuk, mudah lelah, capek, malas, menguap. Nah, itu solusi yang tepat adalah dilakukan pembekaman pada titik akhda'ain tadi. Titik akhda'ain ada di leher bagian belakang. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji, beliau menderita sakit kepala, lalu memanggil sahabat yang bisa berbekam agar membekam di titik akhda'ain dan kahil. Kalau kahil ini ada di tulang belakang yang bertemu dengan garis bahu. Dia ada di dalam medis namanya di torakal 1. Di tulang belakang torakal 1. Pada kasus yang lain ketika Nabi diracun oleh wanita Yahudi,
Nabi berbekam di 3 titik, yaitu titik katifine kanan kiri dan titik kahil. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Nabi memberikan solusi ketika sakit kepala, bekamnya di titik akda'ain dan kahil. Ketika Nabi mengalami masalah pada pencernaan karena diracun oleh wanita Yahudi, bekamnya di titik katifain dan al-kahil. Saya kembali lagi ke mekanisme tadi. Jadi ada, saya boleh, ini Kang Aher? Boleh. Share screen? Ya. Ya, sudah bisa, mangga. Ya. Mekanisme penurunan kolesterol LDL. Ini ada istilah yang sudah salah kaprah dan ada yang menikmati kesalahan ini, yaitu penyebutan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kalau disebut LDL adalah kolesterol jahat, orang jadi takut pada kolesterol. Padahal baik kolesterol LDL maupun HDL, kedua-duanya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita kekurangan kolesterol LDL, akibatnya sangat tidak baik. Karena LDL ini dibutuhkan untuk membuat enzim, membuat hormon, membuat bungkusnya sel. Kalau bungkusnya sel kekurangan bahan, ya dampaknya terjadi penuaan dini, gangguan fungsi seksual, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ketika kita takut kepada kolesterol, sebetulnya kurang tepat. Kita lebih baik bagaimana pencegahan kalau kita mengkonsumsi kolesterol, banyak kolesterol LDL, maka yang dilakukan adalah bagaimana kita mengimbanginya dengan meningkatkan jumlah kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini mudah meningkatkannya, yaitu dengan cara hidup sehat, pikiran yang tenang. Ini di rumah setiap habis subuh keluarganya menyetel ceramahnya A.A. Kim. Hampir tiap hari saya sampai hafal, ini pasti A.A. Kim ini. Terutama kalau topiknya masalah kesehatan. Saya sangat suka ini karena sangat tepat sekali. Istilah kolesterol LDL sebagai kolesterol jahat ini banyak menyesatkan. Karena kemudian orang akan berpikir, jangan-jangan saya kolesterol jahatnya banyak. Lalu beli obat anti kolesterol. Berpikirnya instan. Kalau banyak kolesterol berarti saya butuh obat anti kolesterol jahat. Begitu. Dan ini akan menguntungkan pabrik farmasi yang memproduksi obat anti kolesterol. Padahal mestinya kita bisa menggunakan cara lain yang tidak menggunakan produk dari farmasi ini. Salah satunya dengan berbekam. Berbekam ini dalam penelitian saya ternyata bekam meningkatkan kolesterol HDL. Bekam memperbaiki sirkulasi darah, mikrosirkulasi, artinya sirkulasi perifer. Saya lanjutkan. Berikut penemuan mekanisme penurunan kolesterol. Kang Aher masih ada di situ nih. Siap, monitor. Ya. Jadi ketika dilakukan pembekaman, ini yang pertama berpengaruh terhadap peningkatan interleukin 6. Tadi sudah disebut interleukin 1, 2 gitu ya. Ini interleukin 6. Interleukin 6 ini kebetulan pada penelitian saya tidak ada koneksitas, tidak ada hubungan antara interleukin 6 dengan monosit. Jadi tidak terbukti. Kenapa saya ambil interleukin 6?
ternyata interleukin 6 ini sebetulnya luar biasa. Interleukin 6 ini pada minggu pertama, pekan pertama, dia meningkat sebagai reaksi proinflamasi. Jadi kalau orang dibekam, sel radangnya, sel inflamasinya meningkat. Salah satunya IL-6. IL-6 ini membantu mengkonversi monosit menjadi makrofag. Nah, yang mungkin belum banyak diketahui, mungkin ya, interleukin 6 ini pada minggu kedua bersifat antiinflamasi. Saya ulangi, pada minggu pertama IL-6 yang proinflamasi meningkat. Tetapi kemudian menurun pada minggu kedua bersifat antiinflamasi. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan saluran nafas, misalnya pada pasien yang mengalami saluran nafasnya terganggu akibat COVID, ini kalau dilakukan pembekaman pada minggu kedua, maka akan terjadi aktivasi IL-6 antiinflamasi. Apa yang terjadi pada pasien COVID, terutama yang dirawat di ICU, terjadi hiperinflamasi. Jadi saluran nafas, mulai dari hidung sampai paru-paru, mengalami reaksi yang berlebihan dengan memproduksi lendir. Ya. Lendirnya berlebihan sehingga akhirnya malah menyumbat. Menyumbat saluran nafas ya. Ya. Saluran nafas itu sebabnya ketika pasien itu diberi ventilator, kita udah pesimis ini. Iya, Ini kayaknya kayak orang tenggelam ini. ditelepin begitu ya. Iya, tadi di saluran nafasnya mulai dari hidung sampai paru-paru itu berisi cairan-cairan. Yang maksudnya tubuh adalah memperbanyak lendir untuk menangkap virus-virus itu. Hanya saja lendirnya terlalu banyak, sehingga orangnya jadi seperti tenggelam. Secara teori, kalau pada pasien tersebut kemudian dilakukan pembekaman, terutama pada minggu keduanya, efek minggu kedua ya, tubuh akan meminimalkan reaksi inflamasi itu. Iya, karena perubahan lendir akan dikurangi. Interleukin itu ya. Karena perubahan interleukin 6 ini. Iya, iya. Tapi ini secara teori, kami belum melakukan pembuktian, ya, karena tidak mungkin juga. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini yang sesuai dengan uji statistik, bekam meningkatkan monosit. Monosit adalah salah satu dari 5 pasukan leukosit atau sel darah putih. Jadi sudah terbukti. Kenapa? Pak mungkin ini sangat saintifik Pak De ya. Iya. Barangkali mungkin teman-teman nanti, karena waktunya kita sampai jam 6 Pak De. Barangkali mungkin ada penasaran kaitannya dengan bekam, tentang mungkin praktisnya penyakit-penyakit apa aja yang bisa dibekam, yang terbukti, kemudian cara bekamnya di mana aja begitu Pak De. Kemudian kan sekarang berapa kali per hari. Ya, kan punten yang menyimak rata-rata penyakitan. Ya, bagaimana aja begitu tahu begini ya, kapan, di mana, berapa kali. Ya, siap. Kan yang praktisnya Mas Dok. Yeah. Saya lanjutkan sedikit ya. Ya, jadi Pak. dari monosit yang meningkat ini kemudian monosit berubah menjadi makrofag. Nah, inilah kelebihan dari efek pembekaman. Makrofag ini selanjutnya akan mencaplok, memakan kolesterol LDL dan ApoB. Ini yang belum lazim. Jadi kalau ApoB bisa dimakan, LDL bisa dimakan, maka jumlah di dalam serum otomatis akan menurun. Ya. Jadi ini secara saintifik sudah terbukti bagaimana mekanisme bekam ini menurunkan kolesterol
LDL. Begitu, Siap, Pak. siap. Nah, selanjutnya Penyakit-penyakit yang bisa dibekam. Nah, Pak D, menurut pengalaman Pak D. sering orang bertanya, ini bekam bisa untuk ini, bekam untuk ini. Saya yakin bekam ini bisa untuk segala kondisi, baik karena infeksi atau metabolisme atau yang lain. Sesuai dengan hadis Nabi, khairu ma tadawaitum bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling baik adalah dengan berbekam. Begitu. Ya, pengalaman Pak D. Jadi Pak D terutama membekam, ya. Pengalaman Pak D membekam kira-kira penyakit apa saja Pak D yang menurut Pak D ini dalam teoritis aspek medis ini sulit, tetapi ternyata bisa dengan bekam Pak D. Pada kasus-kasus metabolisme. Jadi sesuai dengan penelitian El Sayed 2013, kotoran-kotoran di dalam tubuh, di dalam darah yang disebut dengan sampah metabolisme atau CPS, causative pathological substances itu, meskipun tubuh kita memiliki organ-organ pembuangan, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, maka butuh bantuan dari luar, yaitu dengan pembekaman. Bekam adalah cara mengeluarkan sampah metabolisme melalui permukaan kulit. Iya. Begitu. Baik Pak D, waktunya barangkali kita ada tanya jawab Ya barangkali ada yang tanya jawab. Silakan yang ingin didiskusikan barangkali. Ibu Yeti, silakan Bu Yeti. Terima kasih dok. Ya silakan Bu Yeti. Silakan Bu. Begini, kalau kita ke tempat bekam itu kan dianjurkan bekamnya pada pertengahan bulan Hijriah ya dok ya. 13, 14, 15 Hijriah bulan gitu, pertengahan bulan. Kemudian kan Bu, 17, 19, 21. Oh. Ya. Kalau yang Ibu sebut tadi kan ayamul bid. Iya, ayamul bid. Iya betul. Setelah ayamul bid dilanjut dengan tanggal sunnah berbekam 17, 19, 21. Ya. Oh gitu. Salah informasi berarti ya saya ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu justru kaitannya kalau kita berpuasa ayamul bid kemudian kita berbekam, apakah itu tidak berbahaya untuk kesehatan gitu Pak D? Iya, terima kasih Bu Yati. Silakan Pak D. Silakan Pak D. Insya Allah sangat baik Bu. Ini menggabungkan dua sunnah. Jadi dalam kondisi berpuasa tidak dilarang berbekam. Dulu memang ada hadis yang membatalkan bahwa bekam itu membatalkan. Tetapi kemudian ada hadis yang lebih baru bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Justru dimansuh ya. Justru berbekam yang baik itu kondisi perut kosong. Jadi ada hadis yang menjelaskan berbekam pada kondisi perut kosong itu akan menguatkan daya ingat, kemudian menguatkan daya ingat, kemudian melunakkan yang keras dan mencerahkan pandangan. Begitu Bu Yati. Ya, Bu Yati, baik. Sekarang Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Ini terkait dengan ini kan, jadi istri saya itu kan pernah kena kanker. Kemudian ini kanker apa Pak Yudi? Kena getah bening. Oh, yeah. Terus akhir-akhir ini tuh setelah itu sering HB-nya turun dan sering harus ditransfusi. Nah, ya 3 bulan sekali transfusi. Ya. Apakah dengan bekam ini juga bisa bisa mengurangi atau bisa meningkatkan kadar hemoglobin gitu ya? Ya, baik Pak D, peranan bekam mungkin terhadap paraneoplastik sindrom Pak D ya? Iya. Ada pengalaman Pak D?
Nggih, Pak Samsudin, moga-moga istrinya nanti diberi kesembuhan oleh Allah nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini perlu dipahamkan, bekam tidak menurunkan hemoglobin. Ini penelitian dari di Timur Tengah, kemudian dari Dr. Agus Rahmadi. Yang dari Timur Tengah itu namanya Dr. Murad. Bahwa bekam itu tidak menurunkan hemoglobin. Dan saya sudah pernah membuktikan memang HB kita tidak turun dengan bekam sekalipun titiknya relatif banyak. Kemudian untuk kasusnya Bapak Samsudin, Ibu Samsudin ya, saya menyarankan begini. Bismillah. Jadi yang pertama, mindset kita perbaiki. Kita mohon kepada Allah, doanya begini Pak Samsudin, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, Allahu Wasafi. Berilah kesembuhan kalau kesembuhan ini baik untuk istri saya. Sesungguhnya kami telah melakukan metode pengobatan yang diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Nomor satu itu. Yang nomor dua, dilakukan pembekaman sambil terus dilakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Sambil disampaikan begini Pak Samsudin, wahai makhluknya Allah, wahai sel kanker, kembalilah pada fitrahmu. Sesungguhnya kamu adalah makhluknya Allah. Kamu sel kanker adalah makhluknya Allah. Sel darah adalah makhluknya Allah. Istri saya ini makhluknya Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah. Taatlah kepada Allah, kembali pada fitrahmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i, kembalilah pada fitrahmu. Begitu Pak Samsudin, sambil terus dibacakan ayat-ayat. Insya Allah. Ya sama dengan sekarang nih, kalau saya, kenapa? Ya ini sangat menarik kawan-kawan sekalian sambil berbekam. Jadi kita jangan menganggap bekam itu yang menyembuhkan, jangan menganggap yang membekam yang menyembuhkan. Kita harus yakin bahwa dalam proses bekam itu tubuh kita adalah milik Allah, sel darahnya milik Allah, termasuk penyakit-penyakit yang ada pada diri kita juga itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memang lagi disimpan pada tubuh kita. Jadi jangan lepas berhubungan dengan Allahnya. Jangan nanti kita malah bersandar kepada bekamnya, tetap bersandarnya ke Allah. Jadi benar sekali itu sambil berbekam, sambil banyak berdoa. Ini akan jauh lebih disukai Allah. Walaupun bekam itu sunnah, tapi zikirnya ini lebih disukai Allah, lebih dapat merubah takdir doa itu ke takdir lain. Jazakallah, Dok. Ya lanjut, kita berpacu dengan melodi nih waktu. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya Ibu Linda, silakan Bu Linda. Bu Linda, silakan. Masih ada Bu Linda? Kemarin kalau belum ada, kemarin capek tuh pulang dari jarak jauh sampai di Tasik terus dibekam terus gimana itu Dok? Kayaknya lebih segar gitu. Ya Pak Aceh. Kenapa menjadi lebih segar? Yang pertama yang dikeluarkan adalah asam laktat. Asam laktat adalah sampah metabolisme akibat kelelahan aktivitas. Yang kedua, perlukaan pada kulit ini akan merangsang produksi endorfin. Lebih tepatnya beta endorfin. Beta endorfin ini yang memberikan efek nyaman, enteng begitu. Begitu, A. Oh, jadi dicocok-cocok jarum itu bikin nyaman lama-lama gitu. Pertama dikop, kemudian dicocok-cocok, terus dikop lagi. Itu ternyata merangsang produksi beta endorfin. Oh. Nah, sekarang bekas cocokannya itu gatal gimana? Begini. Kalau gatalnya pada saat proses pembekaman itu biasanya berhubungan dengan kolesterol yang sangat tinggi. Tetapi kalau gatalnya besoknya atau 2 hari kemudian itu berhubungan dengan perlukaannya terlalu dalam. Pakai jarum apa sayat, Ak? Jarum.
Ya itu biasanya terlalu dalam. Ini cara menjarupnya, posisinya pen itu tegak lurus. Ini terlalu dalam, melebihi 0,05 mili. Jadi tembus epidermis mengenai kulit di bawahnya. Itu yang menimbulkan gatal. Perlukaannya lebih dalam. Jadinya gatal besoknya. Sebetulnya proses penyembuhan sih. Saya malu takut disebut apalah gitu. Jadi saya diam-diam aja, baru ngaku sekarang. Cuman asli gatal, Dok. Ya. Baik, menarik ini. Jadi berapa paling sering, berapa minggu sekali ini yang paling efektif? Seminggu sekali boleh atau gimana, Pak Wahyudi? Kalau mengejar sunahnya, setiap tanggal sunah, seperti disampaikan Bu Yeti tadi, tanggal 17 atau 19 atau 21. Tetapi kalau tujuannya untuk pengobatan, bisa 2 minggu sekali. Dan kalau kasusnya berat, seperti istrinya Pak Samsudin tadi, seminggu sekalipun boleh dilakukan di titik yang berbeda. Ada efek samping enggak? Insya Allah tidak ada efek samping, yang ada kan efek depan. Efek kesembuhan. Baik. Bagian Dr. Asep sok nanya. Ya, silakan. Ini dulu Bu Linda udah menunggu. Silakan Bu Linda. Iya Ustadz. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya Ustadz, pasien dengan hiperkolesterol itu kan kadang ada penyakit penyerta gitu, misalnya diabetes atau gagal ginjal gitu. Apakah pada pasien seperti ini bisa dilakukan bekam? Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis, penyakit yang penyembuhan lukanya lambat, ini harus hati-hati. Di dalam manual PBI disebutkan ini adalah larangan terbatas. Artinya tidak semua orang boleh melakukan pembekaman pada pasien diabetes dan pasien gagal ginjal. Hanya yang sudah berpengalaman yang boleh melakukan itu. Di antaranya SOP-nya tidak boleh melakukan perlukaan lebih dari ketebalan epidermis. Itu agak sulit. Kemudian tidak boleh di daerah yang jauh dari jantung, yang dikhawatirkan mengalami gangguan perfusi jaringan. Penyembuhannya nanti sulit. Tapi kami yakin bahwa dengan bekam ini insya Allah akan bisa menyembuhkan segala penyakit, tetapi kalau caranya tidak tepat juga akan menimbulkan masalah baru. Begitu Bu Linda. Baik. Dokter Asep, ini mau pamitan dulu ke jamaah yang medsos ya, kawan-kawan di radio sudah jam 6. Tetapi di medsos lainnya kalau masih ada yang akan ditanyakan, terutama di Zoom ini ada 300 dan yang lain-lain mungkin sekitar 10 ribuan, boleh bertanya nih. Keuntungan pakai Zoom bisa bertanya langsung. Terima kasih kepada yang menyimak lewat MKFM dan seluruh jaringannya, karena jam 6 sudah ada jadwal lain. Tetapi bagi yang masih berminat menyimak, insya Allah Pak Dokter, bukan dokter ya, dokter di Dokter Asep ya. Fadol, lanjutkan pertanyaannya. Ya, baik. Ya, baik. Sekarang Pak Suranto, barangkali Pak Suranto, silakan Pak Suranto. Masih adakah Pak Suranto? Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, silakan Pak Suranto. Di mana Pak Suranto? Di Magetan, Dok. Oh ya, silakan Pak Suranto. Ini saya beberapa bulan yang lalu itu kan kecetit ya, tahu ya kecetit ya? Ya. Ini pasti orang Jawa ini. Ya. Di pinggang saya itu kan sakit, tapi belum sempat untuk diurut. Sudah hampir 3 bulan 4 bulan tuh kok masih sakit terus tuh. Kalau dibekam di titik mana, Dok? Kecetit bekamnya di titik mana? Kalau Bapak jadi pasiennya, Bapak tidak perlu tahu titiknya yang mana. Datang aja ke terapis yang bonafit, yang memiliki sertifikat pelatihan, yang insya Allah yang dari PBI,
Insya Allah mereka akan tahu. Tetapi kalau sekedar untuk informasi, titiknya adalah 6 titik di area tulang lumbal. 6 titik, jadi berderet 2, 2, 2. Titiknya titik Alwari, Alkoton, dan titik tambahan lagi pada di area yang sakit. Begitu, moga-moga. Ya, gitu ya. Sekarang ke Ibu Agustina Setiawati. Silakan Bu Agustina. Bu Agustina Setiawati barangkali masih menyimak? Iya, Dok. Ya, silakan. Ibu di mana, Ibu? Tinggal, Bu? Di Pondok Gede, Dok. Ya, baik, silakan. Silakan, Ya, Bu. terima kasih. Dok, yang pertama mau tanya, terapis bekam itu kan udah mulai banyak ya, Dok. Kita mengetahuinya dia itu sudah tersertifikasi ya, atau belum gitu ya? Dari mana ya? Punya kompetensi atau belum gitu ya? Ya, betul. Baik. Jadi kan supaya kita aman. Terus yang kedua, untuk yang perempuan, itu kondisi lagi head apakah boleh dibekam juga? Ya, silakan Pak De. Ya, Bu Agustina. Jadi yang pertama, Ibu bertamu ke tempat terapis tersebut, sambil dilihat-lihat, ada tidak ini dipajang sertifikat yang berhologram begitu. Kalau sekiranya tidak ada ya, beli herbalnya aja. Begitu Bu, kalau mau mencari yang... Kontrol sertifikatnya kayak apa sih, Dok? Ya, ada tulisannya Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi sahabat-sahabat semua, memang regulasi bekam di Indonesia itu berbeda dengan di Turki gitu ya, berbeda juga dengan di daerah Mediterania lain, di mana pemerintah di sana sangat proaktif untuk memfasilitasi, sehingga hampir sama tuh dengan adanya perawat, ada kolegium begitu ya, kemudian juga dokter ada kolegium. Nah, yang ada di Indonesia, alhamdulillah sudah diinisiasi lewat perkumpulan-perkumpulan, di mana di sana ada dewan pakar, dewan syariah yang memverifikasi, dan mereka itu telah melaksanakan pelatihan-pelatihan sehingga pelatihan tersebut menjadi salah satu bekal, dan setelah dilakukan pelatihan kemudian mereka uji kompetensi, dan itu telah dilakukan salah satunya oleh PBI namanya itu Bu, yaitu Persatuan Bekam Indonesia. Sertifikatnya ada, kemudian juga tanggal berlaku sertifikasinya juga itu ada. Jadi yang baru saya tahu yang terverifikasi adalah dari PBI Bu ya, PBI. Silakan Pak De. Barangkali begitu Pak De. Ada yang tambahkan tentang sertifikasi dan kompetensi Pak De? Jadi yang kedua apa ya? Yang kedua, untuk perempuan, apakah yang haid? Iya, boleh dibekam juga. Ini Bu Agustina, tidak ada larangan berbekam pada saat haid. Dan insya Allah aman. Iya. Ya, terima kasih Bu Agustina. Sekarang ada Galaxy A01, barangkali punten siapa namanya ya. Galaxy A01, silakan Bapak atau Ibu. Barangkali masih bisa. Masih menyimak, silakan. Kalau enggak, kita ke Alfi Halawiyati, silakan. Bu Alfi, silakan. Alfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya. Mau nanya, kalau orang dengan autoimun bisa nggak dibekam? Dengan autoimun, Pak De. Sebentar, Pak De kok? Sebentar. Ya, Pak De, silakan coba dulu, Pak De. Audionya, Dok. Iya. Yang Pak De, yang saya ya, Kang Faruk? Normal.
Kok yang saya delay juga? Di beliau dok, di beliaunya. Oh di Pak De, punten audionya Pak De. Rupanya delay ya Pak De. Kang Faruk ini di mana Kang Faruk ya? Delaynya Kang Faruk. Di beliau. Pak De nggak ada. Oh di Pak De. Ya di kita soalnya lancar dok. Di kita lancar ya. Suara saya jelas? Iya. Jelas Kang Faruk tanpa delay. Pak De barangkali ada gangguan sinyal. Ini. Baik. Sahabat-sahabat semua, begini saja. Bagi yang ada pertanyaan, silakan tulis di chat, begitu ya. Silakan tulis di chat. Nanti insya Allah akan saya sampaikan apa yang belum bisa, Pak De. Sebentar. Masih nggak masuk ya Kang Faruk? Ya. Delay dok. Baik. Teman-teman begini aja. Silakan yang ada pertanyaan di WA ke nomor yang telah saya yang saya tuliskan ya. Di 0811 2010 1111 silakan. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Pak De Wahyudi begitu. Karena insya Allah kita berkomitmen untuk terus memasyarakatkan pengobatan sunnah ini begitu ya. Karena kita juga mempunyai kewajiban bagaimana pengobatan sunnah itu menjadi bagian terpenting dari masyarakat Indonesia, penduduk muslim terbanyak di dunia begitu. Jadi jangan sampai terlalu fokus pada pengobatan konvensional. Karena pengobatan nabawi ini bukan hanya pengobatan fisik, tapi aspek jasadiyah, aspek kolbiyah juga di sini berperan dua-duanya. Silakan saja, mohon maaf andai kata ada permasalahan terkait jaringan, Kang Faruk ya. Teman-teman silakan catat nomornya. Insya Allah ini nomor admin. Insya Allah nanti akan kita komunikasikan lagi dengan Pak De Wahyudi karena beliau ini adalah salah seorang instruktur bekam juga. Insya Allah masalah keilmuan beliau sudah mumpuni begitu ya. Kang Faruk, bagaimana kita closing aja Kang Faruk ya? Baik sahabat-sahabat semua. Udah keluar ya? Lanjut dok, silahkan. Kang Faruk udah keluar ya? Ya. Baik sahabat-sahabat semua, mohon maaf atas ketidaknyamanan sebagian dari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak De Wahyudi Widada ini betul-betul menjadi pembuka wawasan kita bahwa ilmu nabawi, ilmu kedokteran nabawi ternyata juga bisa dibahas secara saintifik sebagian gitu. Walaupun saya yakin banyak sekali yang kaitannya dengan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik, mungkin di sana itu pengaruhnya sangat lebih besar daripada yang bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, oleh sebab itulah, mari kita pelajari kembali masing-masing berdasarkan kapasitasnya tentang pengobatan kenabian ini. Semoga ini menjadi salah satu bagian terbesar dari terapi yang akan kita lakukan untuk berbagai macam kendala-kendala pada kesehatan ataupun untuk meningkatkan sistem imun. Baik, terima kasih Pak De, Pak Wahyudi Widada, terima kasih sekali atas ilmunya. Semoga di lain waktu kita akan bisa membahas lebih lengkap lagi Pak De ya, terutama tentang riset beliau nih yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman silakan bagi yang ingin berkomunikasi, silakan melalui admin yang nomornya telah tertera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De.